Is, dimatiin lagi. Apa sih? Riuh banget sih. Ini loh Sya, si Bagas diteleponin gak bisa. Ini kan kita lagi diburu. Oh, Bagas yang baru jadian seminggu itu. Ini seminggu masa udah susah dihubungin. Ya ampun. Terus udah gitu tau gak sih, kemarin kan makan-makan kantor kan. Iya. Terus katanya, Gue gak bisa, sorry, soalnya cewek gue ngelarang. Waduh. Sebelum kita gibah, harus dibilangin sama Bagasnya, jangan sampai hubungannya nanti jadi toxic relationship karena bucin. iya juga ya. Ini harus kita bilangin nih Sya. Karena Bener. kadang suka gak sadar bucin ya. Iya, namanya bucin, kadang-kadang nggak sadar kalau dirinya bucin. Nah, kamu sadar nggak kalau diri kamu bucin? Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Kayaknya nih relate deh ya sama si Bagas nih. Representatif dari Bagas banget gak sih? Yes, karena gak cuma Bagas seorang, tapi banyak Bagas di luaran sana yang ya berlaku bucin seperti Bagas yang tadi kita ceritain. Iya, nggak berlaku sama laki-laki doang, tapi juga perempuan banyak, Bun, yang Banyak. bucin juga Yes, sama pasangannya. yang mencintai tanpa logika, kayak kata Agnes mau cinta. ada logika. Iya benar banget, karena kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mungkin udah sudah kenal lah dengan istilah bucin. Gitu, alias budak cinta. nah Ini terjadi ketika kamu udah menjalani sebuah hubungan percintaan ya, dengan tidak menggunakan logika. Jadi udah di luar nalar tuh. Misalnya kemarin kan baru aja ya sempat hype ya kabar soal seorang selebgram yang dia ngebiayain pacarnya yes. sampai sewa Ducati di Bali. Kemudian ya itu Yang salah satu. kayak kalau orang lain lihat kok agak serem gitu Iya ya. kan, mohon maaf gitu. Aha. Anda tidak berpikir kan, Itu merugikan Anda itu gitu kan. merugikan. Nah, Iya. itu dia salah satu ciri-ciri dari bucin. Nah, kamu pernah nggak merasakan hal itu? Pernah nggak merasa bahwa kok gue bucin ya dulu gitu? Atau malah melihat teman seperti Bagas yang bucin juga kepada pasangannya? Aku kenal satu orang lagi. Oke. Aku bucin sama kasur. Oh my god. Kita sama. Oke, kita ngomongin bucin kepada relationship ya, bukan kepada kasur. Oke, nih. oke. Tapi Jadi kita perjelas ya. Iya, Aha. harus diperjelas dulu. Tapi kita harus tahu ciri-cirinya, karena untuk mengenali kita harus Identifikasi diri sendiri dulu. Yes. Kalau yang Ciri-ciri aku pertama. tahu ya, orang-orang yang bucin biasanya sepenglihatan dan di lapangan terjadi seperti itu. Biasanya orang-orang yang bucin itu sampai bertukar-tukar password. Passwordnya Aduh. jangan Pengen keluar. belum masuk nih Iya, ampun, sponsor belum masuk. ya. Silakan. Yes, ada jadi password. biasanya password handphone, password sosial media, bahkan sampai pin ATM, password yang penting tuh dikasih, padahal mungkin baru seminggu jadian. Iya, Itu kan password agak berangkas ya, dikasih juga. Iya, makanya kan agak menakutkan nih ya. Menakutkan. Kalau dia pencuri hati maksudnya. Nggak apa-apa, ya kan. Ciri hati. Sudah, kita kayak Saipul Oke, Jamil di Saipul sini Jamil ya. deh, nyanyi mulu. Oke, jadi orang-orang yang biasanya memberikan password Ya. itu tuh udah agak lewat boundaries sih, karena kan setiap orang tuh punya ruang masing-masing, setiap orang punya areanya masing-masing, jadi itu merupakan sebuah privacy sih kalau menurut aku, even Iya. kita sudah berkomitmen ya. Dan kemudian itu juga kalau andai kata bisa ditunjukkan ciri-cirinya adalah salah satunya kalau misalnya ngomongin bucin itu membatasi hubungan dengan lawan jenis. Ini kayak Deta nih. Bagas. Deta Bagas maksudnya. Yang membatasi hubungan lawan jenis. Kamu perempuan tapi kamu nggak boleh dia berkomunikasi sama laki-laki, bahkan sampai tingkat ekstrim ya. Yang diomongin di sini adalah tingkat ekstrim, bahwa nggak sama sekali berhubungan, walaupun itu ada hubungan pekerjaan atau project, nggak boleh gitu. Dan itu ada
apa ya, ada larangan dari pasangan kamu. Itu agak sedikit membahayakan dan juga membatasi ruang gerak kita untuk bisa step ahead gitu ya. Yes. Jadi ini sudah menjadi indikasi. Dan yang ketiga biasanya yang terakhir nih, harus ngabarin dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Aduh, kalau udah telat sedikit ngabarin tuh biasanya udah langsung Marah, wow, ngambek, Perang dunia ketiga, maaf ya. harus minta maaf. iya. Nah ini kan menjadi tanda tanya kan. Ya kan pasti setiap orang tuh punya 24 jam dibagi-bagi. Ada bekerja, ada mungkin melakukan me time dan lain sebagainya. So ya even ketika sudah berkeluarga pun pasti nggak bisa 24/7 harus ngabarin terus gitu kan. Yes, ya ngabarin seperlunya, senormalnya lah gitu ya. Nah, itu dia mungkin ciri-cirinya. Masih banyak ciri-ciri lainnya yang kadang-kadang di luar nalar ya, untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah merasakan bucin atau sedang tidak dalam hubungan yang bucin. Iya. Nah, bisa malah membuat orang ini menjauh dari keluarganya, jadi harus sama dia terus, nggak boleh lepas sama orang lain, bisa kan? Atau ya banyak lah batasan-batasan. Padahal kan Tulus aja bilang kalau kita tuh punya ruang sendiri. Nah itu dia, Tulus aja udah paham, masa kamu enggak ya? Nah selanjutnya kita juga punya beberapa tips atau saran supaya kamu tidak terjebak ke hubungan yang bucin ya. Salah satunya harus terapkan prinsip dulu nih sebelum mungkin melanjutkan hubungan ya. Jadi harus tahulah boundaries mana yang tidak bisa dilewati dan mana yang mungkin masih boleh deh ada excuse gitu ya. Kalau misalnya memang merugikan satu pihak, I think itu mungkin bisa dikompromikan ya. Dan juga pastinya balik lagi ke beberapa contoh tadi, kalau misalnya sudah lewat ke situ tuh rasanya akan memunculkan perkara-perkara baru tuh ya. Jadi Yes. mungkin lebih baik dihindari seperti itu. Nah, ini caranya adalah salah satunya dengan berkomunikasi. Kalau andai kata hubungannya sama pasangan, duduklah berdua, terus ngobrol, menjelaskan bahwa aku tuh nyamannya begini loh, aku tuh nyamannya begini loh. Gimana kalau kita begini. Mungkin ada hal-hal yang pasti tuh jadi perdebatan panjang tuh Audrey kan, kalau andai kata di dalam sebuah hubungan. Iya. Tapi itu yang harus dilaluin untuk mengetahui boundaries dari kedua pasangan. Yes, dan selanjutnya pastinya jangan terlalu bergantung sama pasangan kamu. Ini banyak yang terjadi mungkin di anak-anak muda ya. Terlalu bergantung ketika mungkin memang harus berpisah, terus yang kayak serasa dunia tuh runtuh. Sya. Tak bisa hidup tanpamu. Aduh, gitu ya. Jadi harus dibiasakan juga ketika memulai hubungan tuh jangan terlalu bergantung apa-apa minta tolong si doi, apa-apa harus sama doi. Jadi kamu juga harus bisa sendiri gitu ya. Harus bisa independen di waktu yang tepat juga pastinya. Jadi kalau momen-momen mungkin ada event yang memang mengharuskan bawa pasangan misalnya dan juga memang cocok untuk dibawa pasangan, it's okay. Tapi ketika misalnya lagi makan-makan kantor dan itu memang private untuk tim kantor, bawa pasangan kan agak aneh. Ada agak lucu ya. Tapi nggak cuma seputar masalah hubungan aja untuk bergantung atau tidak bergantung. Sama seperti finansial misal. Ya. Jangan terlalu loyal gitu ya, walaupun mungkin loyalitas itu pilihan. Karena bisa banyak ditemuin Audrey ketika terlalu Muncul loyal, permasalahan dari situ ya. Nah, jadi malah ntar udah selesai berakhir malah ditagih, Bun. Ada loh yang ada notanya, dihitung nonton berapa kali, parkir berapa kali, makan bakso, mie ayam dan lain sebagainya tuh dibagi. Beneran dibagi. Jadi meminimalisir hal itulah. Yes, karena waktu bucin itu kadang-kadang kita nggak sadar nih kalau misalnya kita terjebak dalam hubungan yang bucin, budak cinta itu. Nah itu pentingnya juga kita harus punya sudut pandang orang yang ketiga ya. Bukan orang ketiga, bukan pelakor, bukan Lydia Danira, bukan. Tetapi orang yang mungkin kenal kalian gitu ya, atau mungkin sahabat atau teman cerita gitu. Apakah hubungan kalian memang masih sehat, masih lancar, dan juga mungkin tidak ada toksik di dalamnya. Karena kadang kita karena di dalam kita nggak bisa ngelihat secara luas, kita bias gitu karena kita ada di dalam hubungan itu sendiri. Dan ini juga menjadi aware nih untuk kamu yang punya teman mungkin yang terjebak dalam situasi tolonglah yang terjebak dalam situasi relationship-nya yang bucin. Kamu harus bilang sama mereka dan bilang
bilang dengan baik-baik ya, dengan pelan-pelan, karena orang-orang bucin kadang-kadang nggak sadar dan Keras bebel kepala banget kalau banget, dibilangin. Nah, ini menjadi PR untuk kamu mungkin yang punya teman bucin ini. Kita harus ngobrol sama Bagas ya, Kayaknya menyadarkan dia gitu Aha. kalau misalnya bucin tuh nggak baik gitu. Iya dong, harus ada ruang-ruang sendiri. Harus ada batasan-batasan sehingga nggak menghambat kamu juga untuk bisa sukses dalam karir, dalam mungkin hubungan di keluarga ya. Kalau misalnya dibatas-batasin terus kan pasti kamu nggak bisa explore banyak hal toh. Jadi ya namanya pasangan tuh harus mendukung satu sama lain, harus mensupport satu sama lain. Kalau tidak mendapatkan esensi itu rasanya udah toxic ya nggak sih? Yes, iya cinta, tapi jangan sampai jadi budak cinta. Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. aku Audrey. Aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.